Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from a group H. We will present behavior therapy. B.F. Skinner. Skinner was a prominent spokesperson for behaviors and can be considered the father of the behavior approach to psychology. Albert Bandura. He earned his PhD in clinical psychology from the University of Iowa, and a year later he joined the faculty of Stanford University. In his research program at Stanford University, Bandura and his colleagues explore social learning theory and prominent role of observational learning and social modeling in human motivation, thought, and action. Jadi ada dua tokoh dalam pandangan behavioris. Nah, kami di sini akan menerangkan tentang terapi behavior. Tokoh yang pertama adalah B.F. Skinner. Skinner adalah seorang juru bicara behaviorisme terkemuka yang dapat dianggap sebagai bapak pendekatan perilaku terhadap psikologi. Dia memperjuangkan behaviorisme radikal yang menempatkan penekanan utama pada efek pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Kemudian yang kedua adalah Albert Bandura. Dia memperoleh gelar PhD di bidang psikologi klinis di University of Iowa. Kemudian dia menemukan penelitian di Universitas Stanford bersama rekan-rekannya. Dia mengeksplorasi teori pembelajaran sosial dan pembelajaran observasional dan pemodelan sosial dalam motivasi, pemikiran, dan tindakan manusia. Theories and technique of counseling. Bandura has concentrated on 4 areas of research. Number 1, the power of psychological modeling in shaping thought, emotion, and action. Jadi Bandura berkonsentrasi pada 4 bidang penelitian. Adalah kekuatan pemodelan psikologis dalam membentuk pemikiran, emosi, dan tindakan. Jadi Bandura ini menggabungkan antara teori behavior dan juga kognitif, sehingga teorinya disebut dengan teori kognitif sosial. Number 2, the mechanism of human agency or the ways people influence their own motivation and behavior through choice. Kemudian yang kedua adalah mekanisme manusia atau cara orang mempengaruhi motivasi dan perilaku mereka melalui pilihan. Nah, jadi dalam teori behavioris ini perilaku manusia itu dapat dimodifikasi. Number 3, people perception of their ability to exercise influence over the event that affect their life. Yang ketiga, persepsi masyarakat mengenai kemanjuran mereka, pengaruh terhadap peristiwa yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ya, karena menurut teori ini semua perilaku manusia itu adalah dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi dilihat dari sudut pandang objektif. Kemudian number 4, and how stress reaction and depression are caused. Yang keempat yaitu bagaimana reaksi stres dan depresi bisa disebabkan. Tapi ditinjau dari sudut pandang yang objektif atau dilihat dari konsekuensinya. Introduction and 4 area of development. Behavior therapy practitioner focus on observable behavior, determinant of behavior, learning experience that promote change, tailoring treatment strategies to individual client, and rigorous assessment and evaluation. Praktisi perilaku itu fokus pada perilaku yang dapat diamati, faktor penentu perilaku saat ini, pengalaman belajar yang mendorong perubahan, kemudian menyesuaikan strategi pengobatan untuk masing-masing klien, serta penilaian dan evaluasi yang ketat. Adapun beberapa kondisi yang bisa diobati dengan pendekatan ini, diantaranya adalah gangguan kecemasan, kemudian penyalahgunaan zat, kemudian gangguan makan dan kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada 4 bidang pembangunan dalam behavior therapy. Yang pertama adalah classical conditioning yang dipelopori oleh Ivan Pavlov. Yang kedua adalah operant conditioning yang dipelopori oleh B.F. Skinner. Yang ketiga dan keempat yaitu social theory and cognitive behavior therapy yang dipelopori oleh Albert Bandura. Key concept. The current trend in behavior therapy is toward developing procedures that actually give control to clients and thus increase their range of freedom, and I will mention the basic characteristics and assumptions.
Jadi saat ini dalam terapi perilaku itu adalah mengembangkan prosedur yang benar-benar memberikan kendali kepada klien dan dengan demikian meningkatkan jangkauan kebebasan mereka. Adapun latar belakang dalam terapi behavior ini adalah yang pertama adalah terapi perilaku didasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah. Maksudnya, prinsip-prinsip pembelajaran yang diturunkan secara eksperimental itu diterapkan secara sistematis untuk membantu orang mengubah perilaku maladaptif mereka atau perilaku yang salah penyesuaian. Kemudian yang kedua, terapi perilaku menangani masalah klien saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, bukannya menganalisis faktor penentu sejarah yang mungkin terjadi. Jadi dalam teori behavior ini tidak fokus pada masa lalu, akan tetapi fokus pada masa kini dan konsekuensi-konsekuensi apa yang membuat seseorang itu tetap melakukan perilaku yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, pendekatan ini berasumsi bahwa perubahan itu dapat terjadi tanpa memahami dinamika yang mendasarinya. Jadi kalau behavior therapy itu lebih tertarik pada konsekuensi apa yang membuat seseorang bertahan dengan perilakunya daripada mencari penyebab seseorang berperilaku tersebut. Therapeutic process. Therapeutic goals. Venus as a beautiful lamp, but is terrible hot, even hotter than Mercury, which is the closest planet to the Sun. Therapy's function and role. Behavior therapy conduct a thorough functional assessment to identify the maintaining conditions by systematically gathering information about situational antecedent, the dimension of the problem behavior, and the consequence of the problem. Adapun tujuan umum dari terapi perilaku atau dari terapi behavior ini adalah untuk meningkatkan pilihan pribadi dan menciptakan kondisi baru untuk pelajar. Maksudnya yaitu mengubah perilaku yang salah dalam penyesuaiannya dengan cara memperkuat perilaku yang diharapkan atau memberikan reinforcement dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan atau ngasih punishment serta membantu menemukan cara-cara berperilaku yang tepat. Client experience in therapy and relationship between therapist and client. Behavior therapy is characteristic by an active role for both therapist and client. Jadi terapi perilaku itu ditandai dengan peran aktif antara terapis dan juga klien. Nah, sebagian besar peran terapis itu adalah mengajarkan keterampilan melalui pemberian instruksi, pemodelan, dan feedback atau umpan balik. Kemudian dari klien itu juga sama sadarnya dengan terapis mengenai kapan tujuan telah tercapai dan kapan waktu yang tepat untuk menghentikan pengobatan tadi. Nah, jadi kliennya itu juga diharapkan melakukan hal lebih dari sekedar mengumpulkan wawasan saja. Nah, mereka harus bersedia melakukan perubahan dan terus menerapkan perilaku baru setelah pengobatan formal itu berakhir. Nah, seperti ada siswa yang motivasi belajarnya itu rendah. Nah, kemudian sama terapisnya ini diberi stimulus seperti apa? Seperti dibuatkan jadwal belajar bersama teman-temannya yang semangat belajar. Nah, kemudian melakukan bimbingan dari jarak jauh semisal lah kemudian ternyata si anak tadi itu menuruti instruksi dari terapis dan akhirnya berhasil. Lah maka terapis memberikan umpan balik berupa penguatan yang diberikan bisa jadi dalam bentuk reward atau semisal hadiah atau pujian. Kemudian hubungan antara terapis dan klien itu menekankan nilai membangun hubungan kerja yang kolaboratif. Nah, jadi terapis perilaku itu berasumsi bahwa klien itu membuat kemajuan terutama karena teknik perilakunya, bukan karena hubungan terapis. Bukan seperti di terapi eksistensial yang fokus pada individu dan gestalt yang fokus pada hubungan terapi. Di sini saya akan menunjukkan presentasinya tentang application therapeutic techniques and procedure, yaitu tentang aplikasi, teknik, dan prosedur terapi. Nah, salah satu yang menjadi kekuatan pendekatan perilaku adalah pengembangan prosedur terapeutik yang harus terbukti secara efektif melalui cara-cara yang objektif. Hasil intervensi perilaku itu menjadi jelas karena terapis itu selalu menerima umpan balik dari klien mereka. Ciri khas
pendekatan perilaku ini adalah bahwa teknik terapeutik itu didukung secara empiris dan dengan praktek yang berbasis bukti yang sangat dihargai. Adapun untuk kredibilitasnya, terapi perilaku ini telah dipelajari dengan populasi yang berbeda-beda dan dengan berbagai gangguan yang ada. Kemudian seorang tokoh, according to Arnold Lazarus. Lazarus itu menganjurkan penggunaan teknik yang beragam, terlepas dari asal-usul teorisnya, yang mana sudah jelas bahwa terapis perilaku tidak harus membatasi diri mereka hanya pada metode yang berasal dari teori belajar saja. Nah, demikian juga teknik-teknik perilaku dapat dimasukkan ke dalam pendekatan-pendekatan yang lain. Prosedur terapi yang digunakan oleh terapis perilaku dirancang secara khusus untuk klien-klien tertentu dan bukannya dipilih secara acak dari sekumpulan teknik yang sudah ada. Terapis seringkali cukup kreatif di dalam melakukan intervensi. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang berbagai teknik perilaku yang tersedia bagi praktisi, yaitu ada tentang analisis perilaku terapan dan ada tentang pelatihan relaksasi. Nah, teknik-teknik ini tidak mencakup spektrum penuh prosedur perilaku, akan tetapi sudah mewakili contoh pendekatan yang digunakan dalam terapi perilaku kontemporer. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan Applied Behavioral Analysis tentang operan conditioning technicus, atau di dalam bahasa Indonesianya yaitu analisis perilaku terapan tentang teknik-teknik pengkondisian operan. Pada bagian ini menjelaskan tentang beberapa prinsip utama pengkondisian operan, yaitu yang terdiri dari penguatan positif, penguatan negatif, ada pemadaman, hukuman positif, dan hukuman negatif. Nah, dalam analisis perilaku terapan ini sendiri, teknik-teknik pengkondisian operan dan metode-metode penilaian dan evaluasi diterapkan pada berbagai macam masalah dalam berbagai macam situasi. Adapun mengenai kontribusi terpenting dari analisis perilaku terapan adalah bahwa analisis perilaku terapan ini menawarkan pendekatan fungsional untuk memahami masalah klien dan mengatasi masalah-masalah ini dengan mengubah anteseden atau orang dan konsekuensi model ABC. Para behavioris itu percaya bahwa kita merespon dengan cara yang dapat diprediksi karena keuntungan yang kita alami atau penguatan positif, atau karena kebutuhan untuk melarikan diri atau menghindari kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu penguatan negatif. Setelah tujuan klien dimulai, perilaku spesifik akan ditargetkan. Nah, adapun tujuan dari penguatan baik positif maupun negatif adalah untuk meningkatkan perilaku target. Penguatan positif itu melibatkan penambahan sesuatu yang bernilai bagi individu, misalnya seperti pujian atau pemberian uang dan lain sebagainya, sebagai konsekuensi dari perilaku tertentu. Nah, stimulus yang mengikuti perilaku tersebut adalah penguatan positif. Sebagai contoh, seorang anak yang mendapatkan nilai yang sangat baik dan dipuji karena belajar oleh orang tuanya, nah, jika dia menghargai pujian ini, kemungkinan besar dia akan memiliki investasi untuk belajar di masa depannya. Ketiga tujuan dari sebuah program adalah untuk mengurangi atau untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, penguatan positif itu seringkali digunakan untuk meningkatkan frekuensi belajar yang lebih diinginkan, yang menggantikan perilaku yang tidak diinginkan. Penguatan negatif itu melibatkan pelarian atau untuk menghindari rangsangan yang tidak disukai atau tidak menyenangkan. Individu termotivasi untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan untuk menghindari kondisi yang tidak menyenangkan. Semisalkan, sebagai contoh, ada seorang teman saya yang tidak menyukai bangun dengan jam alarm atau jam weker, sehingga dengan hal itu dia akan membiasakan dirinya untuk bangun beberapa saat sebelum jam wekernya itu berbunyi.
Baik, selanjutnya adalah tentang another operand method of changing behavior is extension, atau di dalam bahasa Indonesianya yaitu metode operan lain untuk mengubah perilaku adalah teknik pemadaman. Nah, yang mengacu pada penahanan penguatan dari respon yang sebelumnya telah diperkuat. Sebagai contoh, dalam kasus anak-anak yang menunjukkan amukan, nah, orang tuanya itu seringkali memperkuat perilaku ini dengan memberikan perhatian kepada mereka. Pendekatan untuk menangani perilaku bermasalah adalah dengan cara menghilangkan hubungan antara perilaku tertentu atau amukan tadi dan dengan memberikan penguatan positif atau dengan perhatian. Nah, dengan melakukan hal ini, perilaku tersebut, yaitu amukan tadi, akan bisa berkurang atau dapat dihilangkan melalui proses pemadaman. Selanjutnya adalah tentang behavior is controlled is through punishment, atau di dalam bahasa Indonesia adalah cara lain untuk mengendalikan perilaku adalah melalui hukuman. Kadang-kadang ini disebut sebagai kontrol permusuhan, di mana konsekuensi dari perilaku tertentu menghasilkan penurunan perilaku tersebut. Nah, tujuan dari penguatan yang sudah kita bahas tadi itu adalah untuk meningkatkan perilaku target. Nah, berbeda dengan tujuan dari hukuman adalah untuk mengurangi perilaku target. Semisal di dalam hukuman positif, stimulus yang tidak menyenangkan itu ditambahkan setelah perilaku untuk mengurangi frekuensi perilaku. Semisal seorang guru yang menahan untuk memberi hadiah kepada seorang anak didiknya karena perilaku muridnya yang buruk, atau seorang guru yang menegur siswanya karena dia bertingkah yang buruk di dalam kelas. Nah, adapun pada hukuman negatif itu semisal stimulus penguat itu dihilangkan setelah perilaku untuk mengurangi frekuensi perilaku target, seperti memotong uang dari gaji pekerja karena dia telah melewatkan waktunya di tempat kerjanya. Nah, dalam kedua jenis hukuman ini, perilaku tersebut lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi di masa depan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah relaxation training and related methods, atau di dalam bahasa Indonesia yaitu pelatihan relaksasi dan metode terkait. Pelatihan relaksasi telah menjadi semakin populer sebagai metode pengajaran untuk orang di dalam mengatasi stres yang dihasilkan oleh kehidupannya sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencapai relaksasi otot dan mental, dan hal ini mudah dipelajari. Setelah klien mempelajari dasar-dasar prosedur relaksasi, penting bagi mereka untuk mempraktikkan hal ini, latihan ini setiap harinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga nantinya penyembuhan stresnya itu akan lebih mudah dihilangkan. Baik, selanjutnya tentang relaxation training involves several components that typically require from 4 to 8 hours of instruction, atau di dalam bahasa Indonesia yaitu pelatihan relaksasi melibatkan beberapa komponen yang biasanya membutuhkan dari 4 hingga 8 jam instruksi. Klien nantinya itu diberikan serangkaian instruksi yang mengajarkan mereka agar menjadi lebih rileks. Mereka mengambil posisi yang pasif dan juga santai di tempat yang tenang, lingkungan yang tenang, sambil mengencangkan dan mengendorkan otot secara bergantian. Progresif otot secara eksplisit itu diajarkan kepada klien oleh terapis, dan pernapasan yang teratur juga dikaitkan dengan menghasilkan relaksasi. Pada saat yang sama, klien itu belajar untuk secara mental agar bisa melepaskan, mungkin dengan berfokus pada pikiran atau melihat gambar yang menyenangkan. Nah, beberapa penyakit lain dalam
Pelatihan relaksasi ini sangat membantu seseorang di dalam menyembuhkan asma, sakit kepala, hipertensi, insomnia, sindrom iritasi usus besar, dan gangguan panik. Nah, ini saja dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selamat menyaksikan kembali. Behavior therapy applies to STEM kids through a functional assessment. STEM is able to discover many specific and interrelated problems. Terapi perilaku ditetapkan pada kasus STAN. Melalui penilaian fungsional, STAN dapat menemukan banyak masalah khusus dan saling terkait. STAN mengalami banyak masalah emosional yang khusus diantaranya adalah kecemasan. Dalam konteks interaksi interpersonal, STAN tidak tegas, tidak puas dengan orang tuanya, sedikit teman, takut berhubungan dengan wanita, takut pada intimasi, dan merasa rendah diri secara sosial. Setelah tes ini selesai, terapi STAN akan membantu menemukan area mana yang ingin dia perbaiki. Untuk mengatasi ketakutan STAN akan kegagalan, percobaan in vivo yang tepat harus dilakukan. Sebelum menggunakan paparan in vivo, terapis memberitahu STAN tentang prosedur dan mendapatkan persetujuannya. Contribution of behavior therapy. Behavioral therapy requires us to reconsider our global counseling approach. Kontribusi terapi perilaku. Terapi perilaku mengharuskan kita untuk mempertimbangkan kembali pendekatan konseling global kita. Oleh karena itu, para praktisi membantu klien mereka membuat rencana tindakan untuk mengubah perilaku mereka. Dalam bidang medis, termasuk geriatri, pediatri, program rehabilitasi, dan manajemen stres, terapi perilaku sangat terkait. Metode ini telah meningkatkan kesehatan mental orang, terutama dalam mendorong mereka menjalani gaya hidup sehat. Para terapis perilaku bersedia memeriksa efektivitas prosedur mereka dalam hal generalisasi, kebermaknaan, dan daya tahan perubahan untuk memuji mereka. Salah satu aspek penting terapi perilaku adalah kerjasama antara terapis dan klien. Klien tidak hanya bertanggung jawab atas tujuan terapi, tetapi mereka juga bertanggung jawab atas keputusan yang akan digunakan untuk mengatasi masalah. Mission and criticism of behavior therapy. Let's take a look at 5 common criticism and misconceptions about behavior therapy, along with my response. First, behavioral therapy can change behavior but not feelings. Second, in behavioral therapy, the relational element is very important. Third, behavioral therapy does not provide in insight. Fourth, behavioral therapy treats the symptoms, not the cause. Fifth, behavioral therapy requires the therapist to control and manipulate the client. Keterbatasan dan kritik terhadap terapi perilaku. Mari kita lihat 5 kritik dan kesalahpahaman umum tentang terapi perilaku bersama dengan tanggapan saya. Yang pertama, terapi perilaku dapat mengubah perilaku, tetapi tidak mengubah perasaan. Para praktisi terapi perilaku di sisi lain berpendapat bahwa bukti empiris tidak menunjukkan bahwa perasaan harus berubah terlebih dahulu. Yang kedua, dalam terapi perilaku, elemen relasional sangat penting. Para terapis perilaku mengakui bahwa hubungan kerja yang baik dengan klien adalah dasar teknik yang efektif meskipun mereka tidak memprioritaskan variabel hubungan. Yang ketiga, terapi perilaku tidak memberikan wawasan. Perubahan perilaku seringkali mengarah pada perubahan pemahaman atau wawasan dan perubahan emosional seringkali mengikutinya. Yang keempat, terapi perilaku mengobati gejala, bukan penyebabnya. Terapi perilaku mungkin mengakui bahwa respon yang menyimpang memiliki asal-usul historis, tetapi mereka berpendapat bahwa sejarah jarang penting dalam pemeliharaan masalah saat ini. Namun, para terapis perilaku menekankan pada perubahan keadaan lingkungan saat ini untuk mengubah perilaku. Dan yang kelima, terapi perilaku memerlukan terapis untuk mengontrol dan memanipulasi klien, tetapi perilaku modern menggunakan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengarahan diri dan modifikasi diri, keterampilan, dan klien benar-benar belajar selama terapi. Where to go from here?
in Section X of the CD-ROM for Integrative Counseling, referred to as behavioral focus in counseling. I demonstrate behavioral means to assess role in creating an exercise program. There are several ABCT publications that are discussed to memory. First, the Directory of Graded Training in Behavior Therapy and Experimental Clinical Psychology is perfect for students and job seekers who are curious about programs that focus on behavior training. Second, the Psychology Internship Directory. Behavioral training programs describe training programs that have behavioral elements. Third, behavioral therapy is an international quarterly journal focusing on theory, practice, and clinical and experimental research. Fourth, the Journal of Cognitive and Behavior Practice, a experimental with clinically oriented examples. Kemana harus melangkah? Dari sini, dalam sesi 8 dari CD-ROM untuk konseling integratif yang disebut sebagai fokus perilaku dalam konseling, saya menunjukkan cara perilaku untuk membantu Ruth dalam membuat program latihan. Asosiasi terapi perilaku dan kognitif atau ABCT adalah tempat yang bagus untuk belajar lebih banyak tentang terapi perilaku. Lebih dari 4.500 siswa dan profesional kesehatan mental bergabung dengan ABCT. ABCT ini sebelumnya bernama AABT dan tertarik dengan terapi perilaku, terapi perilaku kognitif, penilaian perilaku, dan analisis perilaku terapan. Mahasiswa membayar $49 untuk menjadi anggota. Namun, ada beberapa publikasi ABCT yang didiskon untuk anggota. Yang pertama, Direktori Pelatihan Pasca Sarjana dalam Terapi Perilaku dan Eksperimen Klinis Psikologi sangat cocok untuk mahasiswa dan pencari kerja yang ingin tahu tentang program-program yang berfokus pada pelatihan perilaku. Yang kedua, Direktori Magang Psikologi, program pelatihan perilaku menjelaskan program pelatihan yang memiliki elemen perilaku. Dan yang ketiga, terapi perilaku adalah jurnal triwulanan internasional yang berfokus pada teori, praktik, dan penelitian klinis dan eksperimental. Dan yang keempat, jurnal kognitif dan behavior praktik muncul setiap bulan dengan artikel yang berorientasi klinis. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.